Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 301, berhenti di villa. Jordan meraih lengan Emily dan bertanya dengan ekspresi serius, "Emily, apakah adikmu sedang tidak sehat akhir-akhir ini?" Mulut Emily ternganga karena terkejut saat melihat perubahan mendadak pada ekspresi Jordan. "Ah, tentunya kau tidak menduga bahwa adikku telah didiagnosis dengan penyakit terminal atau semacamnya, kan? Jangan menakut-nakuti aku." Dalam drama TV, pasangan yang sedang jatuh cinta biasanya tiba-tiba putus karena salah satu dari mereka didiagnosis menderita penyakit terminal dan tidak ingin menjadi beban bagi pihak lainnya. Mereka akan dengan kejam memutuskan hubungan dengan kekasihnya dan tampak tidak berperasaan semampu mereka karena mereka sangat mencintai satu sama lain dan tidak ingin pasangannya sengsara. Jordan hanya menebak-nebak. Ia menenangkan, "Tidak, jangan terlalu tegang. Aku hanya menanyakan pertanyaan sederhana." Emily berkata, "Adikku dalam kondisi prima. Dia tidak merasakan ketidaknyamanan apapun. Dia tidak disuntik, tidak minum obat apapun, atau demam. Dia hanya sedikit tertekan. Tapi dia benar-benar termotivasi dalam belajar meskipun dia kesal." "Belajar? Apa yang sedang dia pelajari?" tanya Jordan penasaran. Emily menjawab, "Prancis. Dia juga baru saja mulai berlatih taekwondo lagi." Prancis dan taekwondo. Jordan benar-benar tidak dapat memahami bagaimana ia dapat menafsirkan kombinasi hal-hal ini, yang tampaknya tidak saling terkait sama sekali. Jordan menatap Emily dan berkata, "Emily, aku curiga adikmu pasti sudah putus denganku dan tiba-tiba memutuskan untuk menikah dengan Russell karena ada rahasia yang tidak bisa dijelaskan yang disembunyikannya dari kita. Kau harus berdiri di pihakku. Jangan berpikir bahwa Russell adalah orang baik. Dia selalu menaruh hati pada adikmu. Dia tidak hanya menganggapnya sebagai junior." Emily memikirkannya. Meskipun dia selalu menghormati Russell sebagai orang yang lebih tua, istri Russell baru saja meninggal 2 tahun yang lalu. Namun, dia akan menikahi Victoria, putri sahabatnya, yang membuat Emily bingung. Emily menatap Jordan dan berkata, "Oke, aku mendukungmu. Victoria tidak mengizinkanku menghubungimu, dan dia juga telah memblokir nomormu, tetapi aku punya akun Instagram pribadi. Kamu bisa mengikutiku di sana." "Tentu." Jordan mengikuti akun Instagram Emily yang lain dan kemudian berkata, "Emily, ajak aku menemui adikmu sekarang." Emily segera membantah, "Tidak, Victoria sudah ingin aku memutus semua kontak denganmu. Dia akan menghajarku sampai mati jika aku membawamu menemuinya." Karena tidak ingin mempersulit Emily, Jordan berkata, "Baiklah, kembalilah. Aku akan memikirkan cara untuk mencarinya sendiri." Emily terkekeh dan berkata, "Apakah kamu akan memerankan adegan romantis malam ini? Aku akan menunggumu di rumah. Aku paling suka menonton adegan seperti itu." Emily punya firasat bahwa Jordan akan memanjat jendela atau semacamnya untuk melihat Victoria malam ini. Jordan membelai rambut Emily sambil tersenyum dan meminta Salvatore untuk mengantarnya pulang. Setelah itu, Jordan berganti pakaian bisnis dan memerintahkan Pablo untuk mencari Bentley di Houston. Jordan mengendarai Bentley ke Villa Aegean Sea Hills. Namun, saat memasuki gerbang, ia menemui sedikit masalah. Alih-alih membiarkan Jordan lewat, penjaga gerbang villa itu malah bertanya, "Bolehkah saya bertanya apakah Anda pemilik Villa Aegean Sea Hills?" Pablo, yang berada di kursi pengemudi, menjawab, "Tidak, kami di sini untuk mencari seseorang." Penjaga gerbang menolak, "Maaf, tapi ini adalah hunian mewah, dan demi keselamatan penghuni, kami tidak bisa membiarkan Anda masuk begitu saja." Merupakan hal yang umum bagi petugas keamanan di banyak kawasan pemukiman kelas atas untuk mencegah mobil masuk. Pablo berkata kepada Jordan, yang duduk di barisan belakang, "Tuan Jordan, kebetulan saya kenal seorang bos yang tinggal di villa ini. Saya akan menelepon dan memintanya untuk datang menjemput kita. Mohon tunggu sebentar." Jordan mengangguk. Tak lama kemudian Pablo menelepon seorang pria setengah baya yang perutnya buncit sekali. Pria itu berasal dari Houston, dan ia pernah bertemu Pablo di Houston. Ia bahkan meminta bantuan Pablo untuk menyingkirkan seorang pesaingnya. Ketika melihat Pablo, pria itu gembira dan berjalan menghampirinya dengan sopan. "Hai, Pablo, apa yang membawamu ke sini?" Pablo juga keluar dari mobil dan menjabat tangan pria itu. "Tuan Jones, sudah lama tidak berjumpa. Anda masih tetap bebas seperti sebelumnya. Kau membuatku tersanjung. Berbicara tentang kebebasan, siapa yang bisa dibandingkan denganmu?" Pablo juga cukup lugas. "Tuan Jones, saya ke sini kali ini untuk menemui seorang teman. Tolong beritahu penjaga gerbang agar saya diizinkan mengendarai mobil saya masuk." Tuan Jones mengira itu masalah serius. Ketika dia mendengar bahwa itu masalah sepele, dia langsung setuju, "Tidak masalah, serahkan saja padaku." Setelah itu, Jones pergi ke penjaga gerbang dan berkata, "Saya warga sini. Mereka teman-teman saya. Cepat izinkan mereka masuk."
Penjaga gerbang berkata, teman Anda harus menunjukkan identitasnya. Tuan Jones berkata dengan marah, ide apa? Aku tahu siapa mereka. Dengan jaminanku, dokumen apa lagi yang kau butuhkan? Tuan Jones tahu bahwa Pablo adalah orang penting, jadi agak memalukan jika dia harus menunjukkan identitasnya kepada seorang penjaga biasa. Penjaga gerbang itu bersikeras, maaf, tapi kami punya aturan ketat yang harus dipatuhi. Kami hanya bisa mengizinkannya lewat jika dia menunjukkan identitasnya. Tuan Jones berkata, kamu. Pablo juga agak sensitif dalam menunjukkan identitasnya, karena dia bukan orang baik dan bahkan punya catatan kriminal. Pablo tertawa dan berkata, jika Anda ingin saya menunjukkan identitas saya akan melakukannya. Lagi pula, saya bukan buronan nasional. Apakah saya akan takut menunjukkan identitas saya? Pablo menyerahkan identitasnya kepada penjaga itu dan mengamati ekspresi penjaga itu dengan saksama saat dia berbicara. Begitu penjaga itu memperlihatkan ekspresi aneh atau ada niat untuk memanggil polisi, ia akan langsung menjatuhkannya. Akan tetapi, penjaga dari Houston itu jelas tidak mengenal Pablo sama sekali. Setelah melihat dokumen Pablo, dia mengembalikannya kepadanya. Bisakah saya pergi sekarang? Kata Pablo kepada penjaga itu. Namun, penjaga itu menggelengkan kepalanya dan berkata, penumpang Anda juga harus menunjukkan identitasnya. Ada yang salah denganmu. Kenapa kamu perlu melihat begitu banyak dokumen? Pablo tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat. Pablo. Jordan tidak ingin kepo, jadi dia ingin sekali menemui Victoria dan mendapatkan penjelasan yang jelas darinya. Lagi pula, Jordan juga tidak melakukan kesalahan apapun. Oleh karena itu, dia menyerahkan identitasnya. Cepat, lihat, kata Pablo dengan kesal sambil menyerahkan kartu identitasnya kepada penjaga. Yang mengejutkannya, ekspresi penjaga itu berubah setelah melihatnya. Maaf, tapi Anda tidak bisa masuk. Apa katamu? Kenapa kita tidak bisa masuk? Tanya Pablo. Petugas keamanan berkata, saat ini, hanya warga setempat yang diizinkan masuk. Karena Anda bukan warga setempat, Anda tidak bisa masuk. Pablo marah sekali. Aturan macam apa itu? Tidak bolehkah aku masuk untuk mencari seseorang? Pemilik rumah sudah ada di sini untuk menyambutku, dan kau tidak mengizinkanku masuk. Haruskah aku membeli villa di sini sebelum aku bisa masuk? Kau pikir aku tidak mampu menyewa villa di sini? Lihat mobil macam apa yang kukendarai. Petugas keamanan itu tersenyum dan melihat plat nomornya. Kalian bukan dari kota ini. Aku yakin kalian menyewa Bentley itu, ya.